Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Ari di channel Kupas Anime. Pada kali ini, saya akan melanjutkan cerita Tensei Shitara Slam Dataken. Pesta malam yang diadakan para goblin sangat meriah. Rimuru juga menyukai masakan yang dibuat oleh para goblin. Di tepi pesta, Ogre bercerita tentang kawanan orc yang menyerang desa mereka dan menghancurkannya. Padahal kekuatan orc aslinya lebih rendah dari para ogre. Mereka berpikir pasti ada dalang di balik para kawanan orc itu. Bahkan sekarang hanya tersisa 6 ogre yang masih hidup. Rimuru lalu datang. Dia memberikan tawaran kepada para ogre untuk menjadi bawahannya. Ogre diberikan kesempatan berpikir untuk menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Ogre Merah datang menemui Rimuru. Di sini, dia mengatakan bahwa kemungkinan para orc ingin menguasai hutan Jura. Jadi, dia ingin beraliansi dengan Rimuru. Pada detik tersebutlah para ogre sekarang menjadi bawahan Rimuru. Terus, Ogre Merah disuruh Rimuru untuk memanggil para kawanannya. Di sini, Rimuru bakal menamai para ogre. Tak disangka, Rimuru pingsan ketika hanya menamai 6 ogre saja. Ternyata, jika menamai monster tingkat tinggi, maka maki yang dihabiskan juga lebih banyak. Nah, para ogre tersebut sekarang berevolusi menjadi Kijin. Di tempat lain, pasukan orc terlihat berjalan menuju ke arah Lizardman. Para pasukan orc itu diperkirakan ada 200.000 pasukan. Pemimpin suku Lizardman menyuruh anaknya yang bernama Gabiru untuk meminta bantuan kepada para monster di sekitar hutan Jura. Nah, Gabiru ini sangat berbeda dengan ayahnya. Gabiru memiliki sifat yang sangat angkuh dan mudah sekali dikompori. Setelah beberapa hari bergabung dengan Rimuru, Benimaru dan kawan-kawannya ikut membangun desa Goblin. Di sisi lain, Gabiru sudah mendapatkan bantuan dari desa Goblin lain yang ada di sekitar hutan Jura. Tinggal desa Rimuru yang belum ditadangi oleh Lizardman. Tak lama kemudian, Lizardman sampai di pintu gerbang desa Goblin. Rimuru dan kawan-kawan menemui apa maksud kedatangan Lizardman. Nah, ketika melihat tingkah laku Gabiru, dia sangat terlihat angkuh. Rimuru dan kawan-kawan tidak menyukai Gabiru. Para bawahan Rimuru menahan emosi karena Rimuru direndahkan. Gabiru tidak mempercayai bahwa slam yang ada di depannya itu bisa menjinakkan serigala bengis dan menjadi ketua dari para monster yang ada di sekitar situ. Rimuru lalu membantah. Dia tidak menjinakkan serigala bengis, tetapi dia menjadikan teman. Rimuru lalu memanggil Rangga keluar. Rangga lalu mengeluarkan jurus auman ancaman. Para Lizardman ketakutan, tapi tidak dengan Gabiru. Gabiru masih saja menghina Rimuru. Rangga mulai emosi, tapi tiba-tiba ada Gupta datang. Di sini, Rangga memberikan tawaran kepada Gabiru. Jika dia bisa menang melawan Gupta, maka permintaan aliansi yang ditawarkan akan dipertimbangkan oleh mereka. Pada awalnya, Gupta tidak mau bertarung, tetapi Gupta diiming-imingi oleh Rimuru akan dibuatkan senjata. Akhirnya pun Gupta menyetujui pertarungan itu. Nah, pertarungan pun dimulai. Gupta mengalahkan Gabiru dengan sekali serang.
Rimuru bahkan tidak menyangka Gupta sekarang pandai bela diri dan dia bisa mengalahkan Gabiru dengan mudah. Para lizardman pun kembali ke hutan sambil membawa Gabiru yang pingsan. Di tempat lain, Zoe sedang mengintai pergerakan para kawanan orc. Terlihat ada sekitar 200.000 orc yang menuju ke wilayah rawa lizardman. Zoe lalu melaporkan kepada Rimuru bahwa ada yang ingin bertemu dengan dirinya. Sosok itu adalah Dryad. Dryad adalah makhluk penjaga hutan jura. Dia jarang sekali muncul. Nah, ketika Dryad muncul, semuanya kaget. Sang Dryad meminta kepada Rimuru untuk mengalahkan Orc Lord. Oh iya, Dryad ini bernama Trenny. Trenny pun ikut meeting tentang bagaimana cara mengalahkan Orc Lord. Trenny menjelaskan, skill yang dimiliki oleh orc ini adalah skill unik kelaparan. Skill ini hampir mirip skill yang dimiliki oleh Rimuru, yaitu skill predator. Mereka bisa mengambil skill milik orang lain dengan cara memakannya. Nah, tujuan para orc ini adalah merebut kekuatan dari makhluk lain. Trenny juga menjelaskan di balik munculnya Orc Lord ini ada majin yang sangat kuat. Majin ini adalah kaki tangan Raja Iblis. Setelah mengetahui tujuan para orc, Rimuru ingin membuat aliansi kepada lizardman. Tetapi dia tidak ingin berdiskusi dengan Gabiru yang sangat bodoh. Rimuru lalu menyuruh Zoe untuk menemui ketua suku lizardman. Di tempat lain, tepatnya di dalam hutan jura, Gabiru baru sadar dari pingsannya. Gabiru sangat diagung-agungkan oleh bawahannya. Tiba-tiba ada seseorang datang yang bernama Laplace. Dia adalah utusan dari Tuan Gelmud. Nah, Gelmud ini adalah majin yang memberikan nama kepada Gabiru. Di sini, Laplace menghasut Gabiru untuk melengsarkan ayahnya dan menggantikan posisinya. Gabiru yang sangat bodoh dan angkuh, dia terhasut dan kembali ke rumahnya untuk melengsarkan ayahnya. Kita kembali lagi ke kerajaan Lizardman. Di sini, Zoe sudah sampai di depan ketua suku Lizardman. Zoe lalu menyampaikan pesan Rimuru kepada ketua suku Lizardman jika dia ingin membuat aliansi. Ketua suku Lizardman pun menyetujui tawaran itu, tapi dia ingin bertemu dengan Rimuru. Zoe mengiyakan, tapi harus menunggu 7 hari karena harus mempersiapkan semuanya. Zoe juga memberikan pesan kepada ketua suku Lizardman. Selama 7 hari, jangan sampai menyerang kawanan orc. Mereka harus bertahan selama 7 hari. Setelah Rimuru datang, maka serangan dilakukan. Setelah Zoe kembali, ketua suku Lizardman pun mengumpulkan para kawanannya. Dia menyampaikan bahwa strategi kali ini kita akan bertahan selama 7 hari. Setelah para bantuan datang, kita baru akan melancarkan serangan. Tapi setelah 4 hari kemudian, Gabiru baru sampai di kediamannya. Dia langsung pergi menemui ayahnya. Gabiru mengambil alih kekuasaan ayahnya dan menjebloskan ayahnya di penjara untuk sementara waktu. Gabiru pun sekarang menjadi ketua suku Lizardman. Gabiru yang tidak mengetahui background Orc Lord lalu merubah strategi menjadi menyerang. Dia menyuruh kawanan Lizardman untuk menyerang balik para orc. Pada awalnya, Gabiru sukses mengurangi jumlah orc. Tapi dia tidak tahu bahwa orc akan memakan apa yang ada di depannya. Bahkan kawanannya yang mati pun akan dimakan demi menambah kekuatan. Nah,
itu dia cerita untuk hari ini. Jangan lupa tonton terus video Kupas Anime. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.